Tata surya. Ketika kita melihat mentari pagi, pernahkah terpikirkan di benak kita bagaimana sebenarnya hubungan antara matahari dan bumi kita? Mengapa bumi kita berputar pada porosnya dan mengapa bumi kita mengelilingi matahari? Pertanyaan ini sudah sejak lama muncul di benak para leluhur kita yang terdahulu. Ilmu astronomi atau perbintangan sudah sangat maju, bahkan sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Jika kita melihat berbagai peninggalan kuno seperti peradaban di Mesir, Sumeria, India, kita akan banyak melihat gugusan bintang pada relief bangunan tua atau pada buku-buku teks yang mereka tinggalkan. Jika ilmu perbintangan begitu maju di masa lalu, mengapa evolusi umat manusia saat ini tidak banyak mengalami perubahan? Mengapa kontak dengan keluarga galaktik kita di masa lalu tidak dibuka ke publik? Jawabannya adalah karena ketakutan yang masih menyelimuti sebagian besar umat manusia di bumi 3D. Ketakutan ini muncul akibat ketidaksadaran atau ketidaktahuan, sehingga mereka merasa terancam akan makhluk atau entitas asing yang tidak mereka ketahui. Padahal sesungguhnya, koneksi kita dengan keluarga galaktik kita begitu erat, di mana asal-muasal kita di bumi sebenarnya adalah hasil dari kolaborasi mereka dengan kesadaran yang lebih tinggi. Inilah bukti kreasi bersama yang dilakukan oleh berbagai entitas dengan tingkat frekuensi atau kesadaran yang berbeda. Bagaimana cara kita untuk memahami betapa luasnya jagat raya dan betapa kecilnya diri kita di antara ciptaannya? Menyadari bahwa kita bukanlah apa-apa, membutuhkan evolusi kesadaran yang tidak singkat, di mana kita harus menyadari bahwa kita bukanlah tubuh fisik, emosi, maupun pikiran kita. Kita adalah yang menyaksikan ketiganya bekerja, sehingga kemelekatan dapat kita lepaskan, namun tetap menjalankan peran kita sebagai hambanya. Artinya, kita tidak lagi ingin melayani ego kita, karena kita sudah melampaui ego kita sendiri. Memahami diri sendiri, artinya kita memahami kreasi dari Sang Pencipta tertinggi, karena kita adalah fraktal atau miniatur dari Sang Pencipta. Seberapa dalam kita memahami diri, akan sama dengan seberapa dalam kita memahami Sang Pencipta. Memahami hal ini dapat kita lakukan juga menggunakan intelek kita, di mana kita mengamati efek dari Sang Penyebab di alam fisik. Efek yang dimaksudkan antara lain, bagaimana bumi dan tata surya kita bekerja. Hal ini bisa kita pelajari bersama melalui informasi yang begitu banyak disebarluaskan melalui buku-buku maupun video di internet. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana leluhur kita di masa lalu mendapatkan wawasan mengenai ilmu perbintangan jika pada saat itu belum ada buku serta video? Saudara galaktik kita selalu memantau evolusi umat manusia, di mana ketika mereka menilai perkembangan umat manusia sudah memadai, maka mereka akan memberikan hadiah berupa wawasan yang baru kepada kita. Hal inilah yang selalu mereka lakukan. Cara bercocok tanam, cara membangun rumah, serta ilmu astronomi pun demikian, sehingga kita bisa terus mengasah kemampuan kita menggunakan tubuh fisik, tubuh astral, dan mental kita, sehingga kita dapat mengalami pertumbuhan spiritual. Namun, ternyata hadiah yang diberikan keluarga galaktik kita tidak sepenuhnya digunakan untuk melayani sesama, di mana akhirnya banyak penyalahgunaan teknologi. Inilah mengapa pertumbuhan spiritual kita haruslah memadai, sehingga kita bisa menggunakan hadiah-hadiah yang diberikan oleh keluarga galaktik kita dengan bijak untuk melayani sesama. Bagaimana sejarah evolusi kesadaran umat manusia dan drama yang mereka alami di bumi sebenarnya adalah pengulangan dari banyak peradaban di planet lain di tata surya kita. Dapat kita lihat bersama pada video, total terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus yang termasuk ke dalam tata surya kita. Penemuan dalam astronomi juga menyebutkan planet Pluto serta planet X atau yang sering juga disebut dengan planet Nibiru sebagai bagian dari tata surya. Namun, kali ini kita akan membahas sejarah evolusi kesadaran umat manusia berdasarkan 8 planet pada video. Kita lihat bersama pada video. Di antara planet Mars dan Jupiter, terdapat sabuk asteroid. Ratusan ribu tahun yang lalu,
terdapat planet bernama Maldek yang berlokasi di sana. Namun, akibat perang saudara yang terjadi, akhirnya planet tersebut hancur dan saat ini hanya menyisakan puing-puing. Sejarah perang antar berbagai ras di planet Maldek kemudian terulang kembali di planet Mars, di mana atmosfer planet Mars hancur akibat penyalahgunaan energi kristal. Jauh sebelum peradaban umat manusia di planet Maldek dan Mars, sebenarnya kehidupan sudah ada di planet Venus. Kelahiran para jiwa di planet Venus belum terlalu bervariasi seperti di planet Maldek maupun Mars. Variasi yang dimaksudkan adalah asal dari para jiwa yang lahir. Mayoritas asal dari jiwa yang lahir ke planet Venus adalah berasal dari galaksi Andromeda, di mana entitas kesadaran tinggi ingin mengalami pemisahan dengan Sang Pencipta. Evolusi kesadaran dimulai dari awal, sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi mereka, hingga akhirnya mereka mencapai kesadaran kolektif dan naik ke kesadaran tingkat ke-6. Para jiwa di planet Venus yang belum lulus ke tingkat kesadaran ke-6, akhirnya bertransmigrasi ke planet Maldek. Disinilah awal di mana variasi jiwa yang lahir menjadi lebih kompleks, di mana tidak hanya jiwa yang berasal dari galaksi Andromeda yang kemudian berinkarnasi ke planet Venus, namun juga banyak dari planet-planet di gugusan bintang lain. Variasi asal jiwa yang lahir ke planet Maldek juga membawa trauma yang berbeda, sehingga ketika mereka ditempatkan di satu tempat, terjadi gejolak secara emosional dan mental yang mereka ekspresikan ke bentuk fisik. Ketika planet Maldek hancur, jiwa-jiwa yang tidak berhasil lulus naik ke getaran yang lebih tinggi, akhirnya bertransmigrasi ke planet Mars. Disinilah mereka kembali ingin belajar bersama dengan berbagai variasi jiwa yang begitu heterogen. Penambahan asal jiwa dari gugusan bintang lain masih terus terjadi di planet Mars. Drama trauma peperangan di planet Maldek akhirnya terulang kembali di planet Mars. Namun, skala kehancuran yang terjadi kali ini di Mars tidak sampai meledakkan planet seperti di Maldek terdahulu. Drama perang yang terjadi di planet Maldek serta planet Mars akhirnya terjadi lagi di bumi kita. Para jiwa yang belum lulus untuk naik ke getaran yang lebih tinggi di planet Mars akhirnya terlahir kembali ke bumi dan ingin belajar mengenai kesatuan. Pelajaran di bumi dapat dinilai lebih sulit, di mana jumlah jiwa yang lahir meningkat pesat jika dibandingkan dengan peradaban leluhur kita di planet Venus, Maldek, dan Mars. Inilah yang menyebabkan keberagaman, di mana kemudian jiwa-jiwa yang terlahir mengelompokkan diri mereka berdasarkan warna kulit, ras, suku, kepercayaan, dan sebagainya. Sampai kapankah drama ini akan terulang? Apakah kita akan berhasil mencapai kesatuan, atau kita akan mengulang drama kehancuran seperti planet Maldek dan Mars? Satu-satunya jalan untuk mencapai kesadaran kolektif di bumi kita adalah dengan melakukan transformasi diri terlebih dahulu. Masing-masing individu atau jiwa yang terlahir di bumi memiliki traumanya sendiri dan harus segera melakukan penyembuhan diri, karena bumi kita juga sedang mengalami perubahan yang begitu cepat untuk mempersiapkan dirinya naik ke getaran 5D. Inilah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh saudara galaktik kita, di mana mereka akan bisa kembali terkoneksi dengan saudara mereka di bumi.